Halo semuanya, kembali lagi di channel Awan Kai News. Semoga saja kalian sehat selalu ya. Bagi yang belum tahu, channel ini adalah channel baru Awan Kai News. Untuk yang belum berlangganan, silahkan berlangganan. Tekan tombol lonceng dan sukai video ini ya. Ringkasan anime Boruto episode 226 berjudul Samurai versus Alat Sains Ninja yang akan siaran pada 28 November 2021. Pada pratinjau terbaru, tampak Tsubaki dan Denki sudah mulai bertarung. Denki menyadari bahwa Tsubaki adalah ninja dengan kemampuan di atas rata-rata genin, bahkan setingkat Chunin atau di atasnya. Hal ini diperoleh Denki dari informasi data di perangkatnya. Oleh sebab itu, di pratinjau tampak Denki memakai sebuah senjata sains ninja. Dimulai dari kacamata, senjata di kedua lengan, dan di kedua kakinya. Menariknya ada sensor gerakan di tengah kacamata Denki. Sensor itu mampu mendeteksi pergerakan Tsubaki dan menghindari dengan cepat. Kami curiga bahwa ada data pertarungan Tsubaki pada alat ninja milik Denki. Jika begitu, seluruh gerakan Tsubaki sudah ada di dalam data, dan membuat serangan balik kepada Tsubaki dari data Tsubaki. Tentu dibanding pakaian tempur Katasuki yang lambat, senjata Denki ini lebih ringan dan kuat. Jika diperhatikan, senjata ini menghantarkan energi listrik. Tentu perusahaan Denki adalah perusahaan Kami Narimon yang bermakna petir. Jadi tidak heran jika kekuatan utama pakaian itu adalah energi listrik atau elemen petir. Di pratinjau Tsubaki tampak meremehkan Denki. Bahkan saat Denki memakai alat itu, dia dengan sombong mengatakan bahwa alat itu tidak akan bisa mengalahkannya. Tentu sifat sombong Tsubaki sudah terlihat dari pertama dia muncul. Dan ini tentu kecerobohan dan kelemahan Tsubaki. Tentunya dalam hal meremehkan musuh dan tidak bertarung serius. Akibatnya tampak pada pratinjau, Tsubaki terkena serangan hebat senjata sains milik Denki. Bahkan Tsubaki sampai babak belur dibuatnya. Namun kita bahkan tidak bisa membayangkan jika nantinya Tsubaki akan serius. Apakah dia akan menggunakan teknik Hiken Fusetsu Giri kepada Denki? Tentu teknik ini bagai pedang bermata dua. Tsubaki nanti akan pingsan kehabisan cakra setelah menggunakan teknik ini. Pilihan ada pada Tsubaki nantinya. Selain itu, tampak adegan obrolan antara Wasabi dan Amida. Mereka tampak membicarakan sesuatu dan didengarkan oleh Tsubaki. Di sini Tsubaki tampak murung setelah mendengar pembicaraan Amida dan Wasabi. Jika diprediksi, mungkin pembicaraan mereka berkaitan dengan kembalinya Tsubaki ke negeri Si. Mungkin Amida dan Wasabi sangat berat jika harus ditinggalkan oleh Tsubaki. Dan tentu ini menjadi dilema berat bagi Tsubaki. Apakah dia memilih kembali ke negara besi atau tetap bersama teman satu timnya? Tentu ini hanya prediksi sementara. Terakhir, tampak Boruto dan Mitsuki di bangku penonton. Mereka rupanya sudah tiba di tempat ujian Chunin. Tentu banyak yang bertanya-tanya, apakah mereka sudah didiskualifikasi atau masih bisa bertanding? Sedangkan Boruto episode 227 sudah berjudul Tim 7 dan Misi Terakhir Mereka. Ada 3 kemungkinan di sini. Pertama, Boruto dan Mitsuki didiskualifikasi dan mereka gagal menjadi Chunin. Mereka hanya menjadi penonton saja. Kedua, episode 226 mengandung 2 pertarungan, yaitu di awal episode Denki versus Tsubaki, di akhir episode Boruto versus Mitsuki yang akan berlangsung singkat dan segera mendapatkan pemenang. Ketiga, pertandingan Boruto versus Mitsuki ada di awal episode 227 nantinya. Lalu menurut Anda mana yang masuk akal? Tinggalkan di komentar. Episode 226 akan dikerjakan oleh Studio Pierrot dan dibantu Maru Animation. Dengan kata lain, keseriusan dari sutradara dengan menempatkan Pierrot di episode ini menandakan memang benar senjata sains ninja benar disorot. Efek animasi Tsubaki yang memiliki teknik pedang yang kuat melawan senjata yang bisa mengalahkan Metal Lee. Tentu ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa. Apakah Denki bisa mengalahkan Tsubaki nantinya? Menarik untuk ditunggu. Boruto sudah memasuki episode ke-225, di mana episode ini masih dalam suasana ujian Chunin. Setelah menonton episode minggu kemarin, tentu kita semua merasa perlu untuk membahas ulang episode itu. Kami merangkumnya di antaranya. 1. Studio yang mengerjakan. Episode 225 ini dikerjakan oleh Studio Pierrot dan Jiwo Animation. Tentu kalian jelas melihat perbedaan mencolok pada pertarungan kali ini. Pertandingan antara Chocho dan Sarada tampak lebih hidup.
lebih banyak detail gerakan animasi taijutsu atau serangan fisik pada pertarungan kali ini. Apalagi efek serangan Chidori dan Super Chocho tampak sangat epik sekali. Ledakan yang terjadi hampir sama saat Baryon Mode versus Ishiki Otsutsuki. Meskipun hanya singkat, namun animasi keseluruhan cukup memuaskan kali ini. 2. Janji Chocho dan Inojin. Inoshikacho sangat pengertian, tentu karena mereka dari kecil sudah bersama. Ketika mereka memikirkan alasan dari Shikadai, dia tidak memakai rompinya meski telah menjadi Chunin. Tentu mereka berpikir bahwa Shikadai sengaja menunggu mereka berdua menjadi Chunin dan memakai rompi Chunin bersama-sama. Itulah tekad dari Inojin dan Chocho. Mereka bersungguh-sungguh dalam ujian Chunin kali ini, terutama Chocho. Dia mempunyai tekad yang kuat, bahkan untuk melawan teman dekatnya sendiri, yaitu Sarada. Chocho mengerahkan seluruh kekuatannya, meskipun akhirnya dia telah kalah. 3. Shinki versus Kawaki. Tentu saja adegan singkat ini menarik, di mana Shinki tampak selalu melihat sosok Kawaki. Sebelumnya kita berpikir bahwa Shinki menyadari kekuatan Kawaki, namun jelas alasan Shinki karena tidak suka Kawaki meremehkan ujian Chunin. Kawaki tampak bosan dan tidak benar-benar melihat ujian Chunin, sampai Kawaki pergi meninggalkan kursi penonton. Terjadilah Shinki mengejar Kawaki dan terlibat bentrok dengan Kawaki. Kawaki sempat menggunakan tangan ilmiah miliknya, tapi pasir besi Shinki dengan mudah menangkapnya. Kawaki tampak kalah oleh pasir besi Shinki. Banyak yang menduga karena karma sudah tidak ada, namun tentu saja kemungkinan karena Kawaki tidak ada niat membunuh sama sekali. Ini tentu hanya perkelahian kecil, dan kemungkinan itu adalah sapaan pertemanan saja. Jika Kawaki serius, pastinya dia akan mulai menggunakan tembakan cakra dan ledakan yang dahsyat. Namun di sini dia hanya melakukan serangan fisik. Selain itu, banyak fans yang menduga di mana sosok Shinki akan sempat bertarung dengan Kawaki remaja nantinya. Bahkan keseruan akan terjadi jika Kawaki remaja mode karma melawan Shinki remaja mode serius di masa depan. 4. Pertarungan antar teman dekat. Sarada versus Chocho menunjukkan pertarungan yang sengit. Tentu saja banyak penonton yang sangat menikmati pertarungan mereka. Sarada lebih banyak menggunakan jutsu Raiton dan Katon dari jarak jauh, sedangkan Chocho kebanyakan adalah serangan fisik jarak dekat. Awalnya Sarada ragu karena melukai temannya. Akhirnya Chocho membuat Sarada kembali serius. Disinilah pertarungan fisik sangat lama terjadi. Gerakan taijutsu mereka tentu sama-sama dahsyat. Sarada diwarisi kekuatan fisik Sakura, sedangkan Chocho diwarisi kekuatan fisik dari Choji. Pertarungan mereka diakhiri dengan Chidori versus Super Chocho. Ini menunjukkan keseriusan Sarada dalam mengalahkan Chocho. Seperti kita tahu, Chidori teknik yang sangat berbahaya. Jika bukan karena kekuatan Super Chocho, pastinya akibatnya akan fatal jika terkena Chidori. Namun tentu Sarada sudah mempertimbangkan titik serangan Chidori miliknya agar tidak mengenai organ vital dari Chocho. Sayang sekali sebagian berpendapat Tomoe Sarada akan bertambah di episode ini, namun tidak sampai ke sana. Kemungkinan ini terjadi pada episode ke depan, berjudul Misi Terakhir Tim 7. Namun ini hanya teori saja. 5. Tekad Sarada. Kalian pasti lupa bahwa Sarada berada di sisi Boruto sebanyak 90% dari waktu mereka sebagai tim. Mereka menjalankan misi bersama. Di sini Sasuke dalam kilas balik ingin memastikan apakah Sarada siap membunuh Boruto jika dia menjadi Momoshiki. Itu adalah momen yang luar biasa untuk Sarada. Sarada mengingat perkataan Sasuke saat melawan Chocho. Hal ini membuat Sarada memahami arti sebuah tekad dan berhasil menang dari Chocho. Kini Sarada telah menjadi Chunin. Artinya selangkah lebih maju untuk menjadi Hokage. Tapi sebagai calon Hokage yang memiliki tekad yang kuat, tentu tidak mustahil jika suatu saat Sarada akan melawan Boruto yang sedang kerasukan Momoshiki. Sarada akan tetap mengutamakan tekadnya dan melawan sosok Momoshiki yang mengendalikan Boruto. Jadi kemungkinan ini menambah daftar orang yang melukai mata kanan Boruto tentunya. Bisa jadi salah satunya kemungkinan adalah Sarada. 6. Amado dan kelompok misterius. Mereka tentu bukan Outer Kara, namun mereka sepertinya mendengar informasi mengenai kejeniusan sosok Amado. Mereka meminta Amado untuk bergabung dengan mereka dan menciptakan senjata untuk mereka. Mereka menawarkan fasilitas dan staf untuk membantu Amado. Tampak tujuan kelompok itu adalah membutuhkan senjata Sense Ninja untuk kekuatan mereka.
Namun jawaban Amado sangat tegas. Dia menolak karena berhutang banyak pada Konoha. Amado mengatakan, dia tidak membutuhkan orang yang menggunakan senjata sains sebagai alat. Tentu saja kata-kata ini sangat dalam. Artinya Amado memaknai senjata sains itu lebih dari hanya sebuah alat. Makna senjata sains ninja bagi Amado tampak sangat penting baginya. Tentu ini sangat wajar. Apalagi Amado sudah memasuki keilmuan sains ninja tingkatan sangat tinggi. Bahkan setingkat sampai bisa mengotak-atik karma Otsutsuki. Ditambah lagi tujuan sebenarnya Amado yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Itulah sekian pembahasan dari kami. Semoga kalian terhibur. Saksikan terus kami hanya di Awan Kai News.